Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ubay. Waalaikumsalam Bu Elis. Apa kabar Pak Ubay? Alhamdulillah baik. Iya Pak Ubay. Ini Pak Ubay kan ada rencana untuk melakukan coaching ya. Iya betul. Ya, saya bertugas sebagai observer. Ada beberapa hal yang akan saya diskusikan pada Pak Ubay ya, Iya. terkait nanti pedoman Pak Ubay dalam melaksanakan coaching. Yang pertama adalah nanti pada saat coaching Pak Ubay harus sudah apakah rubrik penilaiannya sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah juga sudah melakukan pertanyaan berbobot, kemudian apakah juga coach merespon pertanyaan coach. Dalam proses coaching nanti Pak Ubay tetap berupaya untuk memaksimalkan prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Masuk ke pertanyaan nih Pak Ubay. Baik. Ya, mohon dijawab ya Pak Ubay ya. Tenang saja Pak Ubay. Kita coba yang pertama. Kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ubay kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan Bu Elis ya pada kegiatan pelaksanaan coaching ini yang pertama yaitu present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan. Oke, baik kalau begitu. Nah, dari kompetensi yang tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara lebih spesifik yang tadi diungkapkan Pak Ubay dalam proses coaching nanti? Ya. Yang paling spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan. Oke, ke pertanyaan terakhir nih Pak Ubay. Indikator apa sih yang Pak Ubay inginkan dalam proses coaching ini untuk menentukan bahwa proses coaching ini sudah sudah berhasil? Yang saya inginkan sih Bu ya dalam kegiatan coaching ini ya nanti jawaban coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Dia bisa Jawaban menggali, coachingnya. ya, masalah-masalah sehingga timbul solusi dan dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, begitu Pak Ubay. Sepertinya sampai sini dulu ya untuk pra observasi. Terima kasih atas waktunya. Semoga proses coachingnya lancar, sukses, dan indikator yang keberhasilan atau ketercapaian tadi bisa dapat didapatkan gitu dari proses tadi. Terima kasih Pak Ubay atas waktunya. Saya pamit. Amin. Terima kasih juga Bu Assalamualaikum. Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar Bu Eri? Alhamdulillah baik Pak Ubay. Alhamdulillah Bu Eri, saya juga senang dengarnya ya. Tapi saya amati hari ini Bu tidak kelihatan semangat ya, tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa sih? Ada masalah? Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sedang memikirkan siswa saya di kelas. Kebetulan saya mengajar di kelas 5. Baru 2 bulan ada masalah yang belum teratasi Pak. Gitu ya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa dibantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Eri? Saya berharap setelah kita berbicara ada ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya. Begitu sih Pak sebenarnya. Oke. Terus kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Iya, harapan saya adalah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Pak. Semoga saja dengan kita ngobrol ada solusi untuk masalah saya ini. Baik Bu, semoga nanti kita ngobrol ya, Ibu bisa mendapatkan pemecahan masalahnya. Jadi permasalahannya seperti apa yang Ibu alami, boleh diceritakan sih. Nah, jadi begini Pak, kebetulan di kelas 5 itu ada 44 siswa. Dari ke-44 siswa ini ada 10 siswa yang kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Padahal sudah dikasih awalnya saya sempat kaget, bukan tidak pernah saya di kelas tinggi, tapi biasanya menangani hanya 1-2 orang saja. Ini ada 10, dan itu membuat saya agak kebingungan untuk memperhatikan mereka terus itu bagaimana kalau saya mengutamakan yang 10, yang 34 bagaimana, gitu Pak maksudnya. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Eri kok lalu memikirkan hal tersebut?
Ya, itu karena dari ke-10 itu ada siswa yang benar-benar sama sekali belum bisa membaca. Sampai saya kebingungan, kok bisa ya gitu anak ini sudah sampai di kelas 5 gitu. Itu ya Bu ya. Wah, serius sekali masalah ini ya. Terus kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, sebelumnya saya sudah mencoba dengan karena memang di SD saya itu tidak banyak buku paketnya ya Pak. Jadi satu buku bisa 4 atau 5 orang. Tapi karena 10 siswa ini sudah teridentifikasi, saya menggunakan satu anak ini pegang satu buku tujuannya agar tidak tertinggal. Karena selama ini dengan alasan tertinggal, dan tertinggal, jadi mereka suka terakhir gitu Pak. Begitu dites ternyata belum selesai dan nggak bisa apa-apa gitu. Terus cara itu efektif tidak Bu? Awalnya efektif, tapi ternyata hanya berjalan sekitar dua minggu karena ternyata siswa yang lain beranggapan kalau saya mengutamakan yang 10 saja gitu, padahal pada kenyataannya semua sama gitu Pak ya. Terus bagaimana tanggapan Bu Eri terhadap respon dari siswa tersebut? Sejujurnya saya langsung Pak menyampaikan kepada seluruh siswa kalau kalian semuanya sama istimewa, tidak ada yang saya beda-bedakan, semuanya sama. Akan tetapi saya menginginkan seperti ini tuh agar teman-temannya itu menjadi tutor sebaya gitu Pak. Saya juga sudah berupaya agar anak-anak yang kurang suka ini tidak melakukan itu lagi lah. Anak-anak yang 10 ini tidak dibully karena memang dia tidak bisa, terutama yang 2 orang yang sangat kesulitan sekali gitu Pak. Jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya Ibu, selama ini kira-kira yang Ibu lakukan di dalam kelas itu dalam kegiatan proses belajar mengajar itu apa saja sih? Ya Pak, seperti yang tadi sempat saya ceritakan, selain membagi buku pelajaran yang diutamakan kepada 10 anak ini, saya juga selalu menampilkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi mereka. Saya juga selalu berupaya mengidentifikasi semua masalah agar bisa tercover dan bisa terselesaikan dengan baik. Saya juga menerapkan pembelajaran yang menarik melalui video, kemudian juga gambar-gambar atau poster gitu Pak. Ya walaupun hasilnya ya itu. Menurut Bu Eri cara di atas masih kurang tepat ya? Iya, masih ada yang kurang tepat mungkin Pak. Akhirnya saya berpikir apa karena seperti itu karakternya belum tergali juga, apa saya harus menerapkan pembelajaran waktu saya di kelas 2 gitu. Sebenarnya sih udah bagus ya Bu ya. Menurut Bu Eri bagaimana saat Bu Eri mengajarkan semua yang dikatakan tadi? Karena sepertinya bahwa karakter profil belajar para murid itu beragam ya. Belajarnya juga berbeda-beda Pak. Nah itu Pak, saya berpikir ketika memang karakter anak berbeda dan unik tadi, saya pahami berarti yang saya terapkan tadi masih ada yang kurang tepat karena yang berhasil hanya 8, sementara 2 siswanya lagi masih kesulitan gitu Pak. Mungkin saya akan mencoba menerapkan yang saya pelajari, yang saya terapkan di kelas 2 seperti mengadakan bimbel gitu Pak. Bahwa karakter profil belajar para murid itu beragam ya. Belajarnya juga berbeda-beda Pak. Nah itu Pak, saya berpikir ketika memang karakter anak berbeda dan unik tadi, saya pahami berarti yang saya terapkan tadi masih ada yang kurang tepat karena yang berhasil hanya 8, sementara 2 siswanya lagi masih kesulitan gitu Pak. Mungkin saya akan mencoba menerapkan yang saya pelajari, yang saya terapkan di kelas 2 seperti mengadakan bimbel gitu Pak. Bimbel di luar jam belajar agar anak-anak lain tidak merasa terganggu dan semua pembelajaran menjadi efektif kembali. Betul Bu, itu pentingnya kita mengetahui karakter murid ya. Karena dengan begitu kita tahu apa yang tepat untuk siswa di kelas kita, terutama 10 orang tersebut ya. Ya, saya pikir benar-benar Pak, benar adanya. Saya jadi terbuka nih ketika saya berbicara dengan Pak Ubay. Awalnya menurut saya tidak tepat kalau memang kelas 2 masa diterapkan di kelas 5. Tapi nyatanya gitu ya, memang anaknya seperti itu. Iya Bu Eri, ngomong setelah Bu Eri berpikir ini sekarang bagaimana perasaannya?
Alhamdulillah Pak lebih tenang, sedikit mengganjal dua siswa tadi yang masih ingin ada penyelesaian gitu ya Pak ketika ngobrol dengan Bapak ini. Ya. Kira-kira apa yang membuat ibu merasa masih sedikit resah? Ya sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu ada dua siswa tadi Pak yang masih sulit membaca mengenal huruf. Saya takut nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari mengingat siswa ini sudah di kelas 5. Kalau dulu UN itu di kelas 6, kalau sekarang kan ANBK di kelas 5. Itu beban tersendiri untuk guru kelas 5 gitu Pak. Jadi sebenarnya Bu Eri tidak nyaman karena tidak menemukan metode yang cocok ya. Iya. Jadi kalau menurut saya, menurut masalahnya Bu Eri ya bisa refleksikan ya, bisa berdiri, mungkin nanti bisa Bu Eri dipanggil guru oleh kepala sekolah. Jadi sudah siap tuh menjelaskan masalah. Iya Pak, mudah-mudahan terima kasih banyak nih Pak ya. Kebetulan saya terpikir, oh iya berarti memang saya harus menghadapi bertemu dengan kepala dulu, kemudian bertemu dengan wali murid gitu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan Pak, dari apa yang kita sudah bahas ini ada solusi Bu ya. Terus kira-kira rencana Bu Eri selanjutnya apa Bu? Iya, saya berniat menemui beliau Pak, kepala sekolah dan wali murid untuk membicarakan hal ini agar bisa membantu menambah solusi untuk diri saya gitu Pak. Iya, sangat bagus Ibu ya. Masih ada lain yang akan Ibu Eri lakukan? Mungkin saya akan mencoba juga dengan teman sejawat. Teman sejawat itu adalah bagian terpenting. Saya akan bertanya lagi pada guru-guru sebelumnya di kelas sebelumnya, trik apa yang telah mereka gunakan, mungkin saja bisa berhasil gitu. Ya, bagus. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Eri selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan memulai untuk mencoba menerapkan metode-metode yang pernah saya gunakan di kelas sebelumnya, di kelas 2, dan mengenai cara-cara yang di atas tadi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak, karena siswa kan sudah merasa nyaman ya Pak, karena dengan bukti 8 orang tadi berhasil. Semoga 2 orang ini cepat atau lambat yang tadi saya sudah terapkan bisa mengakomodir kebutuhan belajar para murid gitu, Pak. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi ya, sangat bagus tuh. Saya setuju dengan pendapat Bu Eri. Wah, alhamdulillah Pak. Syukur. Jadi sekarang saya merasa lega karena sejujurnya saya takut salah dalam menentukan langkah saya Pak, menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi jika sudah berurusan dengan atasan ya Pak, ketika kita dianggap tidak berhasil hanya dengan 2 siswa itu sedih rasanya gitu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Bu. Saya juga merasa senang nih makanya ya. Iya, Pak. Syukur dari sudah merasa lega. Terus yang sudah Bu Eri rencanakan tadi kira-kira komitmen apa saja? Adakah batasan waktu deadline-nya? Iya, baik Pak. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan mengeksekusi Pak dalam proses kegiatan belajar mengajar, akan menyenangkan untuk siswa yang sudah lancar membaca ataupun yang belum. Kemudian saya akan menerapkan bimbel di luar jam sekolah tadi kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian pada siswa yang sudah sulit juga, secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemuinya Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya kira-kira dukungan apa sih yang Ibu ingin berikan untuk komunitas tersebut? Ya, terkait dukungan, ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi tadi dengan teman sejawat ya Pak ya. Saya baru menemui seorang guru. Mungkin harusnya kita ngobrolnya lebih banyak lagi agar lebih banyak lagi masukan-masukan yang saya terima, mungkin itu Pak. Bagus Bu, Ibu ini bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat terhasilkan ya Bu ya. Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana yang tenang. Baik Bapak, terima kasih. Amin. Semoga saya diberi kemudahan untuk menghadapi siswa-siswa tadi ya Pak. Sehingga sekarang saya merasa enak dan lega ngobrol dengan Bapak. Semoga kita bisa menjadi guru yang menjadi teladan untuk para siswa kita. Kemudian juga bisa bermanfaat juga untuk siswa-siswa kita. Amin, amin. Semoga Bu ya. Iya Pak. Rencana apa
tercapai dan masalah-masalah yang timbul bisa diselesaikan. Iya Bapak baik. Terima kasih banyak Pak Ubay. Sama-sama Bu Eri. Ya itu saja mungkin Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ubay. Waalaikumsalam Bu Elis. Aduh Pak Ubay, bagaimana nih tadi sudah melakukan coaching ya? Iya Bu. Gimana coachingnya, lancar Pak Ubay? Alhamdulillah. Ya, tadi sudah melaksanakan coaching dengan coaching. Pak Ubay, ini saya kan bertugas sebagai observer ya, jadi saya masih punya satu tugas lagi nih Pak Ubay. Ada pertanyaan dari saya. Yang pertama, apa yang sudah Pak Ubay lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Jadi alhamdulillah Bu ya, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan coach Alur Tirta. Ya, tujuannya sudah disampaikan, kemudian mitigasi masalahnya sudah ada, kemudian rencana aksinya disertai dengan tanggung jawabnya. Oke, siap. Iya, sesuai ya dengan pengamatan saya. Menurut saya Pak Ubay, dari hasil catatan observasi saya, Pak Ubay sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat baik dan alur tirtanya sudah terlihat. Juga Pak Ubay sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menggali informasi yang tentunya menjadi solusi yang didapat oleh coach itu sendiri. Ya, dan Pak Ubay, saya juga hasil catatan saya, coaching Pak Ubay sudah sesuai dengan prinsip coach ya yang seharusnya. Pak Ubay, satu hal lagi yang saya tanyakan sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Ubay kembangkan dari coaching yang sudah Pak Ubay lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin lebih memahami dan mendalami coaching ini ya, terutama dengan proses alur tirtanya. Saya bisa melakukan dalam kegiatan coaching tersebut, semuanya sudah terlaksana dengan baik. Baik. Ya, terima kasih Pak Ubay. Selamat ya, sampai di sini dulu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya tutup ya Pak Ubay ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Ubay apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, jadi kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Ya, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian alur tirta, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, kemudian coach merespon pertanyaan dari coach gitu ya. Kemudian apakah kegiatan coachingnya sesuai dengan prinsip-prinsip. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang selanjutnya memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Ibu Eri, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Baik Pak, mungkin yang pertama present, saya akan kehadiran penuh, saya akan mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan oleh coach terhadap saya sebagai coach. Kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot supaya dapat memancing apa yang ingin disampaikan dengan mudah. Baik Bu, pertanyaan keduanya, kompetensi apa sih yang Ibu akan kembangkan secara khusus atau spesifik yang ingin observasi pada kegiatan coaching tersebut? Iya Pak, mendengar aktif ya Pak ya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, mungkin itu Pak. Baik Bu, kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Ya, saya ingin coach itu dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan, coach dapat memahami apa yang menjadi masalahnya dan bisa menemukan solusinya dengan dirinya sendiri gitu.
Baik Bu Eri, ya, mungkin ini proses supervisi atau observasi yang ditanyakan. Semoga nanti proses kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih banyak. Di observasi ini cukup membantu dalam kegiatan coaching ke depan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Elis, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Eri, siang. Kita ada kesempatan ngobrol nih. Kira-kira apa yang mau diobrolin Bu Elis hari ini? Saya ingin ngobrol tentang kebijakan baru mata pelajaran PKL di kurikulum Merdeka, Bu Eri. Saya masih bingung gitu. Baik Bu Elis, kebetulan waktu kita cuma 15 menit ya Bu Elis ya. Kira-kira apa yang ingin Bu Elis dapatkan dari percakapan ini? Yang saya ingin dapatkan adalah solusi ya terkait strategi penerapan PKL di sekolah saya untuk kelas 12, di mana ini merupakan kebiasaan yang baru buat saya, Bu. Seperti apa pelaksanaan PKL sebelum kurikulum Merdeka ini, Bu Elis? Ya, sebelum kurikulum Merdeka, pelaksanaan PKL di sekolah saya itu dilaksanakan di kelas 11, Bu. Jadi dulu tuh biasanya naik dari kelas 10 ke kelas 11 itu langsung diberangkatkan PKL, khususnya untuk jurusan perhotelan. Kemudian yang non teknik ya, kalau yang teknik mungkin memang waktunya, jadi waktunya tuh nggak sekaligus, kalau perhotelan sekaligus. Jadi ini yang jadi masalah buat saya sekarang. Sementara saya terbiasa dengan melaksanakan PKL di kelas 11, sekarang saya harus berhadapan dengan struktur kurikulum di mana PKL sudah tidak boleh di kelas 11, Bu. Menurut pengamatan Bu Elis, bagaimana sih kondisi idealnya untuk pelaksanaan PKL ini? Mungkin bisa dari segi waktu atau kesiapan anak gitu. Kalau saya bicara kondisi ideal, menurut saya pada masing-masing kebijakan tentu ada plus minus ya, Bu ya. Ya. Jadi saya bercerita dulu nih ya, Bu ya. Waktu kelas 11 kondisinya itu memang memudahkan kita guru, karena siswa itu kelas 10 naik kelas 11 langsung berangkat dan diantar langsung ke tempat PKL atau dunia usaha, dunia industri, dan mereka lah yang berperan banyak gitu membentuk siswa kami, Bu. Sementara kalau saya perhatikan, saya amati dari tahun ke tahun, PKL di kelas 11 itu memang ada minusnya. Minusnya itu secara emosional, secara kompetensi siswa kami itu belum matang sebetulnya. Jadi kami menghadapi banyak banyak masalah terkait laporan industri. Nah, ketika saya bicara minus, plusnya adalah kenapa di kelas 11 mereka di kelas 12 sudah dapat ini loh, Bu, sudah bisa jadi karyawan part time gitu, Bu. Jadi mereka tuh kayak kasual kalau ibarat orang. Jadi kelas 12 mereka sudah dapat bonusnya, buah dari mereka PKL. Nah, sementara untuk nanti di kelas 12 kan mereka baru melaksanakan gitu di kelas 12. Tetapi memang kalau menurut saya pribadi, Bu, kebijakan di kelas 12 tuh saya setuju, karena melihat kondisi mental, emosional siswa sudah lebih matang. Kemudian secara kompetensi juga mereka sudah lebih siap. Pada intinya secara pribadi ya saya mendukung ini. Cuma yang jadi masalah itu ya itu tadi, pembiasaan yang belum terbiasa, bagaimana saya nanti menerapkannya. Itu sih, Bu. Kendala apa yang kemungkinan Bu Elis temui pada saat menerapkan kebijakan baru tentang PKL ini? Kendala ya. Kalau bicara kendala yang saya temui, pasti yang pertama adalah pihak industri, Bu. Karena kalau SMK itu kan dengan industri itu harus selalu bersama ya. Kita tuh ibarat tidak bisa dipisahkan. SMK tidak akan ada perasa tanpa industri.
Kemudian ketika kebijakan ini harus berlaku, maka yang biasa menjadi jadwal rutin kami mengirim siswa PKL otomatis akan kosong di satu kurun waktu tertentu. Yang biasa datang akhirnya enggak, karena harus kelas 12. Nah, sementara ketika kelas 12 berarti akan terjadi penumpukan di industri. Nah, dengan terjadinya penumpukan, disinyalir kegiatan PKL itu akan memakan waktu lebih banyak. Sementara di jadwal kelas 12 mereka kan ada USP, ada UKOM, banyak hal program sekolah yang harus mereka lakukan, ada sidang begitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah tentu kesiapan tim ya. Saya harus kesiapan tim saya mungkin ya tadi, jangankan tim saya saja belum terbiasa dengan ini semua. Tentu saja ini akan menjadi proses kami berlatih, tertatih-tatih mungkin, begitu sih Ibu. Bu Elis sudah melakukan upaya apa saja untuk menghadapi situasi baru ini? Yang sudah saya upayakan, memang ini saya memberlakukan kurikulum merdeka kan sudah dari tahun 2022 ya Bu. 2022 itu sudah, tetapi memang belum dilaksanakan di kelas 12. Nah, yang saya laksanakan upaya itu ya sekedar upaya saya adalah saya koordinasi dengan kepala sekolah, pimpinan, ngobrol santai sih Bu, bahwa Pak, nanti tahun berikutnya nih kita akan menghadapi pemetaan PKL di kelas 12 karena sesuai dengan struktur kurikulum. Nah, itu yang sudah saya lakukan. Kemudian saya juga sudah sempat berbicara dengan tim bahwa akan ada begini gitu, tapi ya memang masih obrolan santai saja sih gitu, karena saya juga belum tahu nih nanti bagaimana ya saya, maksudnya peralatan perangnya gitu untuk menghadapi. Jadi saya baru sekedar kalau ini mungkin sosialisasi tapi belum secara resmi. Dengan industri juga saya sudah melakukan di beberapa industri yang memang hubungannya lebih dekat ya dengan saya secara personal bicara bahwa kan seperti ini. Terus tanggapan industri itu agak beragam Bu waktu bicara santai. Mereka bilang, waduh benar saja apa yang saya pikirkan. Nanti bagaimana dong? Kami kosong dong yang PKL-nya gitu. Terus apakah semua sekolah kan begini? Kalau semua sekolah begini, numpuk dong di kami. Bagaimana ini kami? Ya, tolonglah kasih jalan yang terbaik untuk kami dan sekolah gitu sih industri. Tapi itu baru santai saja sih. Itu sih Bu, sosialisasi sudah saya upayakan. Nah, kira-kira kapan Bu Elis akan menjadwalkan bertemu dengan Kepsek, kemudian dan rekan-rekan lain yang sebagai biasa menjadikan panitia tentang kondisi ini? Gitu. Ya, saya ketika ngobrol dengan Ibu jadi terpikir ya, apa sih bedanya saya bicara secara resmi dengan santai? Toh akhirnya perubahan ini harus kita laksanakan. Jadi baru kepikir nih saya pada saat Bu Eri tanya begitu hal, ya harusnya saya ngobrol yang resmi dan memang sudah harus siap gitu, tidak bisa ibarat kata ini perang di depan kita nggak bisa mundur begitu ya Bu ya. Saya mungkin akan ngobrol dengan Kepsek dalam waktu dekat ini ya, sekitar 2 mingguan ya, saya akan ngobrol dengan Kepsek secara resmi. Kemudian saya juga akan ngobrol dengan tim ya, lebih tepatnya sih susun strategi ke tim, dan nanti kalau sudah tentu saja yang sudah jadi bentuknya, sudah dalam kemasan yang baik, baru akan saya sampaikan ke pihak industri dan orang tua mungkin itu. Ya, luar biasa sekali Bu Elis, semua yang akan dihadapi ke depan sudah mulai bisa diselesaikan sedikit demi sedikit. Semoga kedepannya akan dipermudah untuk kegiatan ini. Ya, mungkin itu. Apakah masih ada lagi Bu Elis yang masih belum? Saya untuk koordinasi mungkin juga saya tadi kan saya sempat menyatakan bahwa hanya kalau sudah jadi pada industri ya. Tapi sepertinya Bu, langkah paling sederhana, paling awal dimulai dari diri saya dulu ya Bu ya. Mungkin yang bisa saya lakukan dimulai dari diri saya sebelum melibatkan orang lain, karena saya memang butuh bantuan
Kepsek, tim, dan industri orang tua. Tapi yang bisa saya lakukan dalam diri saya akan coba membuat pemetaan dulu ya Bu ya, pemetaan pemetaan PKL dari mulai sekarang. Sepertinya saya akan coba nih, karena tadi agak kepikiran nih kalau saya ngobrol sama pimpinan tapi saya belum siap strateginya, aduh mentah jadinya ya. Betul. Akhirnya saya buat pemetaan dulu kali ya. Kemudian kan PKL tuh 6 bulan Bu. Sepertinya saya akan berangkatkan siswa di awal. Jadi mungkin tetap dilaksanakan di kelas 12 tapi berangkatnya setelah PAT begitu Bu. Berarti pertama gitu ya Bu ya. Iya, jadi gitu naik kelas. Mungkin lebih tepatnya sebelum mereka naik kelas mungkin Bu. Saya tabrak liburan. Karena kalau 6 bulan itu kan khawatir industrinya penuh, berarti setidaknya ada spare waktu. Iya. Sementara kan di bulan Februari Maret anak-anak tuh sudah sibuk UKOM, sidang, USP, di mana evaluasi dan program sekolah itu adalah hak mereka juga gitu. Saya tidak mau mengurangi hak yang harus kita dapatkan. Jadi saya jadi kepikiran nih, saya buat jadwal dulu deh Bu. Saya buat jadwal ini kemana, bulan apa. Nanti maksimal di semester 1 kelas 12 itu udah tuntas semuanya, terutama yang teknologi. Teknologi itu kan harus ganti-ganti perusahaan. Nggak ada perusahaan yang bisa nampung 4 bulan, 6 bulan. Kalau ya. Rata-rata cuma 1 bulan gitu. Jadi oke, kayaknya saya mulai dari diri saya dulu ya. Iya betul, bagus, luar biasa sekali Bu Elis. Mulai dari diri sendiri dulu, kemudian persiapan kematangan dengan kepala sekolah dan tim itu akan menyelesaikan satu persatu apa yang akan dihadapi oleh Bu Elis. Mungkin itu masih ada lagi Ibu Elis, kalau masih ada yang anak-anak belum pas atau apa. Cukup ya Bu, saya berterima kasih loh sama Ibu sudah mau ngobrol dengan saya, dengarkan masalah saya. Yang tadinya saya tuh masih rencana-rencana, saya tuh memang ketidakpercayaan diri saya tuh terlalu tinggi mungkin ya Bu ya. Jadi kalau ngobrol sama Ibu akhirnya jadi naik nih kepercayaan diri saya. Terima kasih banyak loh Bu. Iya, Bu. Gitu. Jadi saya sudah optimis menjalankan yang tadi, dimulai dari diri saya buat jadwal, baru saya koordinasi dengan menyusun strategi yang lebih ini ke tim, bawa strategi saya, kemudian langsung menghadap ke pimpinan gitu. Wah, alhamdulillah kalau menurut saya itu sudah cukup baik Bu. Apa yang mulai dari step by step yang Ibu katakan tadi, Ibu sendiri sudah menyelesaikan solusinya. Ya mungkin ke depan akan dipermudah lagi untuk kegiatan PKL tadi ya Bu ya. Ya, amin. Iya, kalau saya mulai paling minggu ini bisa ya Bu ya saya. Bisa kayaknya Bu, karena sekarang sudah mendekati. Oh iya, soalnya berarti saya harus lebih siap ya untuk rencana itu. Ya oke deh, makasih banyak ya Bu. Iya, Ibu. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam Pak Ubay. Bu Eri tadi kan sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Elis. Betul. Nah sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan yang akan ajukan ya. Bu Eri, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapai yang diinginkan? Ya alhamdulillah Pak, saya melakukan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah saya ikuti Bapak. Baik Bu, ya, menurut saya sebagai observer, Ibu juga sudah melakukan proses coaching dengan baik, alurnya sudah sesuai alur tirta, dan sudah menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga coach bisa mendapatkan solusi permasalahannya. Yeah. Dan sudah juga sesuai dengan prinsip-prinsip coach. Nah kemudian pertanyaan kedua Bu Eri, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan? Mungkin saya ingin lebih memahami lagi proses tirta, agar ketika kita berhadapan dengan coach bisa menggali lagi potensinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Mungkin itu Pak. Ya, baik Bu Eri, itu saja yang dapat saya tanyakan.
Terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih banyak. Sedikit banyaknya kita sangat membantu ya Pak ya, masukan-masukan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elis, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Eri, alhamdulillah kabar saya baik. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum? Yang pertama yaitu disesuaikan dengan alur Tirta ya Bu. Kemudian yang kedua melakukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga coach merespon pertanyaan coach. Nah, memaksimalkan prinsip-prinsip coach tadi juga ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan observasi saya nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti yaitu presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan betul. Baik Bu, selanjutnya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin kepada yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik, selanjutnya Bu, ini pertanyaan terakhir, indikator apa yang ingin Ibu yang ingin Ibu coaching dalam proses ini? Indikatornya saya ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, terima kasih. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan lancar. Amin. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam Pak Ubay. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Ubay. Bu Elis, ini Bu nih. Saya mau bercerita Bu apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Oh iya, cerita apa nih Pak Ubay? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas itu kurang antusias dalam pembelajaran saya. Selain itu jumlah murid-muridnya mengerjakan tugas itu kurang dari 50%. Pengerjaan tugasnya kurang dari 50% dan kurang antusias. Kalau boleh tahu Pak Ubay mengajar apa? Saya mengajar IPA Bu. IPA. Baik. Nah, kalau begitu Pak Ubay, sebelum kita lanjut nih ya, saya mau pastikan dulu nih yang kemarin nih Pak Ubay panggil saya. Nah, kira-kira nih Pak Ubay, pasti yang Pak Ubay inginkan dari hasil percakapan kita. Ini Bu ya, sebenarnya saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang murid itu kurang antusias dalam belajarnya. Itu saya aktif sih dari obrolan tentang ini. Oke, ya, baik kalau begitu. Gini Pak Ubay, waktu kita kan tidak terlalu banyak ya, tapi saya berharap waktu yang hanya sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa membantu Pak Ubay, juga bisa baik untuk saya juga. Pak Ubay, sebelumnya kalau saya boleh tahu, secara detail Pak Ubay menyatakan bahwa murid-muridnya kurang antusias dan tidak bersemangat dalam melakukan tugas. Kalau saya boleh tahu nih Pak Ubay, indikator apa namanya kalau saya buat rentang nih, rentang dari 1 sampai 10. 1 tuh misalnya malas banget ya, tidak aktif sekali gitu, sangat tidak aktif lah. Kemudian yang 10 sangat aktif. Nah, murid-murid Pak Ubay itu antusiasnya itu kira-kira di angka berapa kalau saya buat rentang? Kalau menurut saya sih ya kira-kira ada rentang 5 lah. Oh, kelima. Rendah sekali. Enggak gini, maksudnya gini loh Bu.
Nah, setelah Pak Ubay tahu nih bahwa murid Pak Ubay itu ada di rentang kelima, kira-kira nih Pak Ubay berharap ada peningkatan nih, ya, tentu ada peningkatan pada siswa Pak Ubay. Itu kira-kira nanti siswanya kira-kira mau peningkatannya di angka berapa dari rentang 1 sampai 10 tadi? Saya sih tidak terlalu tinggi banget Bu ya, kira-kira antara 8 sampai 9 lah. 8 sampai 9. Ya, 8 sampai 9. Baik. Kalau ini boleh saya tahu nih Pak Ubay. Menurut apa namanya pengamatan Pak Ubay ini, apa sih yang membuat siswa-siswa Pak Ubay itu kurang antusias dan ya tadi apa namanya dalam pengumpulan tugas gitu dan dalam pembelajaran di kelas itu apa sih apa namanya penyebabnya yang menyebabkan anak seperti itu? Kalau saya ingat sih Bu ya, kalau saya ingat kembali yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias ya mungkin pembelajaran saya yang monoton sih ya. Kalau monoton gitu, terlalu banyak dominan untuk berbicara sendiri ya, tidak melibatkan siswa. Kemudian yang kedua, tidak memberi kesempatan murid saya itu untuk berpendapat aktif bicara gitu. Ini mungkin mereka bosan ya dalam pembelajaran saya. Ya. Baik. Tadi Pak Ubay sampaikan pembelajaran saya monoton. Saya boleh tahu dong Pak Ubay, yang monoton itu pembelajaran seperti apa sih? Kalau dalam pembelajaran Menurut Pak Ubay ya? ya, kalau dalam pembelajaran listrik mungkin saya hanya teori saja gitu. Anak-anak ini lampu gimana ya? Padahal mungkin seharusnya kalau saya ngajar listrik itu anak-anak lebih biar aktif ya, hadirkan gitu ya kabelnya, lampunya, sumber baterainya. Sepertinya anak-anak juga akan tidak monoton gitu pelajaran yang akan saya lakukan tuh. Begitu ya. Jadi Pak Ubay ya, menilai bahwa selama ini pembelajaran Pak Ubay itu lebih banyak ke teori saja. Betul. Jadi Atau mungkin tidak ada ice breakingnya dan sebagainya. Ya. Anak bosan gitu ya. Jadi anak tuh mudah bosan, apalagi usia SMP ya Pak Ubay ya. Oke. Nah Pak Ubay, kalau begitu nih menurut Pak Ubay, untuk bisa membuat anak itu senang dalam pembelajaran Pak Ubay, anak SMP itu kan usia-usia yang apa ya namanya pra remaja mungkin ya, jadi disebut remaja juga belum, tapi mereka sudah seperti remaja gitu kalau mereka definisikan diri mereka. Menurut Pak Ubay nih, kira-kira hal apa yang bisa Pak Ubay lakukan yang disukai anak dalam meningkatkan apa namanya biar anak itu lebih berantusias selama pembelajaran Pak Ubay? Ya, kalau menurut saya sih Bu ya, supaya pembelajaran itu pada murid ya, supaya pembelajaran ya selain selinnya speaking gitu ya, mungkin saya juga harus apa ya, dalam menyampaikan pembelajaran itu menampilkan tayangan video ya, atau media PPT itu akan menarik ya. Menarik, iya Pak Ubay. Ya, karena kan yang tadi saya cermat itu ya memang. Jadi apa namanya menurut Pak Ubay titik jenuh itu semakin mudah muncul gitu ya. Tadi kalau saya rangkum hasil pembicaraan Pak Ubay tadi ya. Kemudian Pak Ubay, kalau boleh saya tahu, selama ini pembelajaran Bapak ini sumbernya dari mana saja? Saya sih sumbernya dari buku perpus Ibu ya. Buku teks ya. Textbook itu yang saya lakukan setiap hari. Anak-anak belajar dari perpustakaan sudah dibagikan setiap kelas. Sudah dibagikan. Ya. Kira-kira nih Pak Ubay, apa namanya tadi Pak Ubay sudah katakan tuh saya akan PPT, kemudian ada ice breaking ya nanti ketika pembelajaran. Itu menurut saya luar biasa Pak Ubay. Apa yang dipikirkan Pak Ubay itu luar biasa. Kalau Pak Ubay memang berniat begitu gitu, melaksanakan pembelajaran yang seperti itu. Kemudian Pak Ubay apakah misalnya apa yang bisa membuat anak-anak apa namanya yang tadi Pak Ubay katakan berpusat pada murid ya, bisa terwakili dengan sumber belajar, kira-kira
Pak Ubay mau bagaimana nih menghadapi membuat solusi dari yang sumber belajar yang Pak Ubay lakukan selama ini kan hanya buku teks saja nih. Nah, sementara kata Pak Ubay, saya kayaknya harus berpusat pada murid, Bu. Nah, kira-kira yang bisa Pak Ubay lakukan dalam sumber belajar tuh untuk bisa berpusat pada murid seperti apa, Pak Ubay? Yang pertama sih saya mungkin akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu, ya. Menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube. Oke. Oke, saya akan kaitkan ke sana. Mungkin TikTok juga bisa. TikTok bisa ya, iya ya. Kemudian mungkin saya tidak akan memberikan tugas terlalu banyak ya, Bu. Ya, tapi tugasnya sesuai dengan minat ya, minat dan bakat menurut saya. Iya. Bagus sekali Pak Ubay rencananya nih ya, dari mulai rencana pelaksanaan sampai kepada penambahan sumber belajar ya Pak Ubay ya. Saya sangat terkesan dengan rencana Pak Ubay. Kalau Pak Ubay melaksanakan itu, jelas sekali Pak Ubay sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kira-kira nih Pak, dari rencana yang Bapak jabarkan tadi, rencana mana nih yang misalnya Bapak lakukan di awal atau Bapak prioritaskan? Rencana di awal, Bu, ya, saya akan menggunakan banyak sumber belajar lah untuk mengeksplorasi materi sehingga murid itu ya bisa mereka belajar, kemudian murid saya senang mengeksplorasi materi ya, tanpa unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan belajar pada murid saya, mana silahkan sumber belajarnya tadi kan juga dari YouTube segala macam. Iya. Luar biasa nih Pak Ubay, kalau saya simak nih Pak Ubay seperti restoran yang menyediakan berbagai macam menu ya, yang Pak Ubay siapkan untuk anak nikmati ya. Nah, luar biasa Pak Ubay nih, saya mendukung sekali rencananya Pak Ubay. Dari serangkaian itu ternyata Pak Ubay akan prioritas pada penambahan sumber belajar. Oke, Pak Ubay, dari penambahan sumber belajar ini, menurut Pak Ubay nih karena sudah diprioritaskan, kira-kira nih kendala apa sih yang akan Pak Ubay hadapi ketika Pak Ubay melakukan itu? Sebenarnya sih ya, kendala yang saya hadapi itu pasti akan bermasalah dengan HP ya, jaring internet ya. Ketika anak-anak akan disuruh mengakses video YouTube, ternyata di sekolah saya itu banyak sekali anak yang tidak memiliki HP. Oke. Ya, ada beberapa saja. Akhirnya hal itu juga yang dapat menurunkan saya ya. Karena pas kemarin itu pada hari semester dengan sistem online, Paperless ya? ternyata masalah utamanya ada di anak-anak tidak memiliki gadget atau HP. Sehingga mungkin itu kendala besarnya, Bu Elis. Kendala besarnya ya Pak Ubay ya? Ya. Oke Pak Ubay, berarti ini kendalanya lebih kepada fasilitas ya, fasilitas yang belum dimiliki anak. Karena kalau mengharap fasilitas dipenuhi sekolah, sepertinya kalau siswa satu gawai masih sangat jauh ya Pak Ubay ya. Saya paham betul itu. Terus Pak Ubay nih, kalau sudah ada kendala begitu Pak Ubay, langkah jitu nih, strateginya Pak Ubay menghadapi itu, tentu Pak Ubay sudah tahu nih kendalanya. Kira-kira nih penyelesaian untuk menyelesaikan atau solusi dari menghadapi kendala yang tadi dengan itu sudah jelas akan menghambat program Pak Ubay yang tadi menambahkan sumber belajar, itu mau langkahnya seperti apa? Langkah konkret paling saya menggunakan fasilitas sekolah, Bu, ya, ada beberapa tuh yang tidak digunakan walaupun spek dari HP itu minim sekali, tapi masih bisa digunakan ya, untuk bisa mengakses dari sumber belajar YouTube dan sebagainya. Mungkin saya akan manfaatkan itu, walaupun mungkin ya harus ada yang bergantian gitu ya. Penting teman-teman murid bisa dilaksanakan. Baik Pak Ubay, kendalanya sudah sudah tergambar yang dihadapi, solusinya juga sudah punya nih Pak Ubay, keren sekali. Pak Ubay, selama melaksanakan kegiatan itu nih Pak Ubay kira-kira butuh bantuan siapa saja sih? Saya sih sebenarnya banyak tuh ya yang harus saya minta pendapat ya, dari kepala sekolah, ya rekan sejawat, teman rekan sejawat nih harus interaksi ya, sosial bagaimana rekan sejawat dari sekolah. Baik Pak Ubay. Ya,
luar biasa ya Pak Ubay ya. Tadi itu yang Pak Ubay sampaikan itu pemikiran dan rencana yang luar biasa ya. Saya sangat mendukung. Kemudian saya mau tanya nih, karena kita tidak banyak waktunya. Tadi langkah nyata prioritasnya sudah ada. Kapan waktu yang tepat menurut Pak Ubay dan waktu tercepat yang bisa Pak Ubay lakukan untuk melaksanakan rencana prioritas tadi? Paling saya awal ajaran baru sih Bu ya, saya akan laksanakan ya. Sudah pas ya, saya laksanakan awal ajaran baru itu dengan siap tentunya. Dan saya pikir saya bisa melaksanakan. Oke, ya. Aduh, saya sangat super sekali nih bertemu dengan Pak Ubay yang punya pemikiran luas ya, dan memang peduli terhadap passion siswa ya, atau berpusat pada murid pembelajarannya. Saya sangat mendukung kepada Pak Ubay, semoga bisa dijalankan ya, dan paling dekat tuh karena ini tahun ajaran baru ya, karena sudah mendekati libur ya Pak Ubay ya. Baik Pak Ubay, kira-kira nih setelah percakapan ini apa yang Pak Ubay rasakan nih dari percakapan yang kita tadi bersama gitu lakukan? Iya, saya lebih percaya diri, semangat, dan sudah mendapatkan ide ya setelah berkonsultasi dengan Welis ya, cara-cara yang sudah mengembangkan pembelajaran di kelas itu ternyata harus melibatkan murid, media pembelajaran yang menyenangkan ya, tentu dengan semangat gurunya juga. Iya. Saya pasti akan lakukan. Alhamdulillah kalau begitu Pak Ubay. Jadi sekarang sudah menemukannya solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, alhamdulillah, semoga tidak gundah gulana nih. Dan semoga saya doakan bisa menjalankan rencana ini dengan sebaik-baiknya. Nanti tahun ajaran baru bisa sudah bisa menerapkan. Dan saya sangat menunggu nih perkembangan yang sudah dilakukan Pak Ubay. Nanti boleh nih kontak-kontak ke saya. Ya, bagaimana nih pelaksanaannya terkait rencana Pak Ubay? Ya, baik Pak Ubay, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Ubay? Kiranya cukup Bu, terima kasih ya atas waktunya untuk sharing berbagi. Mudah-mudahan ya saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tersebut. Terima kasih Bu Elis ya. Ya, sama-sama ya Pak Ubay. Saya juga terima kasih Pak Ubay sudah percaya pada saya, bercerita. Ya, kemudian saya juga bersyukur bisa membantu Pak Ubay, dan sebetulnya itu lahir dari diri Pak Ubay sendiri. Semangat ya Pak Ubay. Terima kasih Bu. Saya mau pamit Bu ya. Iya Pak Ubay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam Bu Eri. Bagaimana coaching tadi? Alhamdulillah coachingnya sudah berjalan Bu Eri. Terima kasih. Saya juga tadi diingatkan ya di observasi, jadi itu sangat membantu juga ketika saya melaksanakan coaching. Baik, di pasca observasi ini apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, kalau ketercapaian indikator yang diinginkan pada saat tadi saya melakukan coaching dengan Pak Ubay, menurut saya sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana dimulai dari menanyakan tujuannya ya, tujuan dari coaching tersebut. Kemudian saya memulai identifikasi pada Pak Ubay, identifikasi permasalahannya, dan selanjutnya yaitu saya mulai menanyakan rancangan atau rencana aksinya Pak Ubay terhadap permasalahan. Dan yang terakhir saya menekankan tanggung jawab, lebih kepada komitmen dan waktu terdekat dan hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan Pak Ubay. Itu sih Bu yang tadi saya rasa yang sudah saya lakukan. Baik, luar biasa Bu Elis. Saya sebagai observer sudah menyimak tadi proses coachingnya sangat baik, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga coaching mendapatkan solusi permasalahan yang sudah mendapatkan solusinya yang sudah prinsip coach tersebut ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya pertanyaan saya,
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Saya ingin lebih memahami bagaimana proses coaching dengan menggunakan alur tirta dan mengembangkannya, sehingga kegiatan ini bisa saya lakukan dengan lebih baik lagi gitu pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Eli, sangat bermanfaat sekali. Semoga dari mulai pasca sampai kegiatan coaching ini, semoga dapat membantu kegiatan ini. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.